Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Nurminda Sari Ahmad dengan NIM 23030101057 dari kelas AK 402. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal untuk ujian tengah semester mata kuliah e-commerce dan bisnis dengan judul Eksplorasi Model Bisnis E-commerce dan Penerapannya pada Industri Pariwisata yang diterbitkan oleh Jurnal Stiepar volume 10 nomor 1 tahun 2024. Perusahaan e-commerce yang sukses memiliki model bisnis yang memanfaatkan keunikan web dengan memberikan nilai nyata bagi pelanggan. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bisnis e-commerce dengan berbagai modelnya di kalangan pelaku usaha masih rendah. Implementasinya, terutama di industri pariwisata, juga belum optimal sehingga belum mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara komprehensif model-model bisnis e-commerce dan penerapannya pada industri pariwisata yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research dengan menggunakan teknik analisis kritis. Hasil penelitian ini mengidentifikasi adanya 36 model bisnis e-commerce yang mencakup 4 model bisnis yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama ada business to business atau B2B, yaitu yang menggambarkan transaksi perdagangan antar perusahaan. Yang kedua ada business to customer atau B2C, yang menggambarkan kegiatan bisnis antara perusahaan atau produsen atau penjual dengan customer atau pelanggan. Dan yang ketiga ada customer to customer atau C2C, yang merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Dan yang terakhir ada customer to business atau C2B, yaitu model e-commerce di mana konsumen atau individu menawarkan produk dan layanan untuk perusahaan dan perusahaan membayar mereka. Dari penelitian ini pula ditemukan bahwa masing-masing model memiliki karakteristik dan terdapat beberapa dampak e-commerce pada industri pariwisata. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti, pemangku kepentingan, pelaku bisnis, serta dapat dilakukan penelitian untuk penerapan di berbagai sektor. Penelitian ini juga membahas konsep e-tourism, yaitu penerapan e-commerce dalam industri pariwisata yang memungkinkan wisatawan untuk mengakses informasi, melakukan pemesanan dan berinteraksi dengan penyedia layanan wisata secara digital. Dalam sebuah penelitian, tentunya ada kelebihan dan kekurangan yang bisa kita analisis. Kelebihan dari penelitian ini sendiri, yang pertama yaitu adanya analisis yang komprehensif. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai model bisnis yang dapat diterapkan dalam industri pariwisata, serta memberikan wawasan luas bagi para pelaku usaha. Dan yang kedua, ada relevansi industri dan tren digital. Penelitian ini fokus dengan bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing di industri pariwisata. Untuk kelebihan penelitian yang ketiga, yaitu menggunakan metode penelitian yang kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis kritis untuk mengevaluasi penerapan model dalam bisnis e-commerce. Dan yang keempat, yaitu mengidentifikasi model baru dalam e-tourism. Penelitian ini menemukan model baru berbasis tourism supermarket and adaptable workflow mechanism yang dapat meningkatkan fleksibilitas layanan wisata berbasis e-commerce. Jika tadi kita sudah menganalisis kelebihan dari penelitian ini, sekarang kita masuk di kekurangannya nih. Kekurangan dari penelitian ini yang pertama yaitu studi kasus yang tidak spesifik. Penelitian ini membahas konsep e-commerce secara umum, tapi tanpa menyertakan contoh konkret dari perusahaan atau destinasi wisata tertentu. Dan yang kedua yaitu implementasi praktis. Penelitian ini kurang panduan praktis bagi pelaku bisnis untuk mengimplementasikan model bisnis e-commerce yang diidentifikasi. Dan yang ketiga yaitu kurangnya analisis data kuantitatif. Penelitian ini lebih bersifat eksploratif dan tidak menyertakan analisis statistik yang mendalam mengenai dampak e-commerce terhadap pertumbuhan industri pariwisata khususnya di Indonesia. Kita telah memasuki bagian akhir dari presentasi kita kali ini, yaitu kesimpulan. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang berbagai model bisnis e-commerce dan tantangan dalam penerapannya khususnya di industri pariwisata di Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji efektivitas model bisnis tersebut dalam konteks nyata. Bagi pelaku bisnis, memahami dan mengadopsi model bisnis e-commerce yang sesuai dapat menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan di era digital ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal
eksplorasi model bisnis e-commerce dan penerapannya pada industri pariwisata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nurunda Sari Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.